Kepada Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan katakan? Apa selamatkan aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kita baca bersama. Ini dikatakannya untuk menyatakan. Bagaimana? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta melakukannya. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 dan ayat 2, Bila ku renung dosaku. Dosaku
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa. Dan tiadalah kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan yang sesat, yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sehingga kami beroleh keampunan dosa dan kehidupan yang baru berkat kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakannya Anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, persilahkan duduk. Kembali kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 275 ayat 1. Perintah baru. Perintah baru.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 209 ayat 1 sampai ayat 2, Kasih Setiamu. Kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita dengarkan lagu pujian yang dibawakan anak kita dari Panitia Paskah Kampung Susuk.
Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54, ayat 1, ayat 3, dan ayat 4, tak kita menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, berita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil terus, yang dapat memecahkan segala hati keras, yang mencurahkan hidup di hati yang lemas, yang menyembuhkan luka, mujarab obatnya, yang hidup firman Allah penuh anugerah. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh, mendaki gunung goyang di masa dunia. Tetaplah firman Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu 17 Maret 2024 di Minggu Judika yang memiliki arti berilah keadilan kepadaku ya Allah, tertulis dalam Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-35 sampai 37. Saya bacakan untuk kita, kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudari boleh mengikuti di dalam hati masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel
karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada minggu ini, ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Kalau dalam bahasa Batak, hoddo holong niroha ni debatah. Tentu kalau kita berbicara tentang sesuatu yang tetap, yang konsisten, yang tidak berubah-ubah, yang selalu begitu, apapun situasinya selalu begitu, kita tidak akan menemukan di kalangan sesama manusia. Kalaupun kita seorang anak yang paling disayangi di tengah-tengah keluarga, kalau kita melakukan kesalahan, pasti kita ditegur, pasti kita dinasehati. Artinya yang membuat kita menjadi anak kesayangan pun tidak menjamin kita tidak dimarahi, kita tidak dinasehati, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah cerita tentang seorang anak di tengah-tengah keluarga, di mana anak ini adalah anak sematawayang, anak satu-satunya yang tentu menjadi kebahagiaan, kebanggaan dari orang tuanya. Namun dengan pengaruh zaman, sifat anak ini yang pertamanya adalah anak yang penurut, yang baik, yang mendengar setiap perkataan orang tuanya. Namun karena dipengaruhi zaman dan pergaulan, pada akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Dia ikut dengan alur perkembangan zaman, sehingga karakter yang dulunya baik, sopan, mau dinasehati, berubah begitu saja. Lalu kalau kita melihat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu muncul kekesalan dari orang tua. Bahkan orang tuanya mengeluarkan kata-kata, biarkanlah situ, terserah dia mau apa, terserah, kami sudah tidak peduli. Orang tuanya sampai mengeluarkan kata-kata seperti itu. Tetapi apa kenyataannya? Sekalipun terucap dari orang tuanya, kami tidak lagi peduli, biarkan saja, terserah. Pada kenyataannya, orang tuanya tetap memperdulikan dia, tetap memperhatikan dia, tetap menyayangi dan mengasihi dia. Mari kita melihat situasi orang-orang Israel pada saat itu, yang juga menjadi bagian kesayangan Allah, namun di dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka sering membuat Allah murka dan marah. Kalau kita lihat situasi orang-orang Israel pada saat itu, ketika mereka berada di Babilonia, di masa perbudakan, tentu ada yang melatar belakangi kenapa mereka masuk ke dalam masa perbudakan, adalah karena perbuatan dan dosa-dosa mereka yang tidak taat akan perintah-perintah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada situasi itu adanya kedatangan seorang nabi palsu yang bernama Hanaya, yang mempengaruhi orang-orang Israel kala itu di tengah perbudakan. Mereka dipengaruhi oleh nabi palsu yang bernama Hanaya, agar kiranya mereka mau memberontak perbudakan yang terjadi kepada mereka. Lalu Tuhan melihat itu. Tuhan melihat kesulitan, Tuhan melihat pergumulan, Tuhan melihat situasi yang mendesak yang terjadi pada umat Israel. Lalu Tuhan mengirimkan Nabi Yeremia untuk menyampaikan apa yang akan dan hendak
diberikan Allah kepada umat Israel. Kalau kita tadi ikut membaca, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tentu di sini dijelaskan Nabi Yeremia apa-apa saja contoh yang menjadi ketetapan Tuhan yang tidak pernah berubah kepada mereka dan juga kepada kita hingga saat ini. Yang pertama dikatakan, yang memberi matahari untuk menerangi siang. Ini contoh yang pertama. Pernahkah kita lihat matahari muncul di malam hari? Tidak pernah. Matahari akan selalu muncul di siang hari, apapun situasinya. Kemudian dikatakan bintang-bintang untuk menerangi malam. Pernahkah kita melihat bintang-bintang muncul di siang hari? Atau mereka bertukar posisi? Bintang-bintang dan matahari. Tentu kita tidak pernah melihat ini. Tentu kita tidak pernah mengalami ini. Dan ini salah satu contoh yang dikatakan Nabi Yeremia kepada umat Israel agar mereka paham bahwa Tuhan itu setia dalam ketetapan-ketetapannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tentu kalau kita melihat perjalanan kehidupan orang Israel ini, Tuhan hendak menyatakan perjanjian yang baru kepada mereka. Kalau tadi kita sudah mendengar bahwa kita tidak akan menemukan segala yang tetap, yang terus-menerus, yang setia sesama manusia. Apa contohnya? Kalau kita lihat perjalanan gereja, apakah sama antusias orang-orang bergereja ketika zaman belum memunculkan live streaming? Berbeda. Itu contoh kecil yang memang ada di antara kita. Ketika zaman sudah semakin canggih, artinya tetap kita melihat dari sisi positif, tetapi kita mau melihat bahwa memang tidak akan kita temukan hal-hal yang tetap di tengah-tengah dunia ini di antara sesama kita. Tetapi kita mau diarahkan kepada kasih setia Tuhan yang setia memberikan pemeliharaan di dalam kehidupan kita. Itu poin yang paling penting. Bahwa bagaimana umat Israel diberikan kekuatan oleh Nabi Yeremia, bahwa Tuhan akan memberikan perjanjian yang baru, bahwa Tuhan senantiasa memberikan kasih setia yang tetap, tidak pernah tergantikan dan tidak akan pernah berganti. Inilah yang menjadi kekuatan yang diberikan Nabi Yeremia kepada umat Israel di tengah tekanan, pergumulan dan juga perbudakan yang sedang mereka alami. Tentu kita juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita tidak lepas dari pergumulan, kesulitan dan tekanan. Tetapi bagaimana kita melihat, sekalipun di masa ini, di saat ini, kita semua yang datang ke gereja ini adalah orang-orang yang memiliki pergumulan, yang memiliki penderitaan dan tekanan, tetapi kita masih tetap setia datang ke gereja untuk mendengar firman Tuhan. Ini pekerjaan yang sulit. Setia itu pekerjaan yang sulit, apalagi setia dalam kasih. Apa yang membuat kita berbeda dari agama lain? Kristen itu dikenal akan pengajaran kasih. Tetapi tidak semua orang Kristen mampu menjalankan kasih yang tetap, kasih yang setia. Namun kita diingatkan bahwa Tuhan itu setia kepada kita. Tuhan setia memelihara kita. Dia memberikan sinar matahari
untuk menerangi siang. Dia memberikan bintang-bintang untuk menerangi malam, agar kita bisa tetap berjalan tanpa terjatuh dengan penerangan-penerangan yang Tuhan berikan. Ini sukacita kita. Tetapi kita mungkin banyak yang lupa dengan hal-hal sederhana. Namun ini tetap Tuhan berikan sebagai tanda kasih-Nya kepada kita. Kalau Tuhan itu Bapak Ibu, Dia tidak akan pernah berubah. Tetapi kita yang sering berubah. Kasih kita, kesetiaan kita, ketekunan kita, ketaatan kita akan perintah-perintah Tuhan, itu yang sering berubah. Maka kita diingatkan bahwa dalam pekerjaan ini kita harus selalu menyadari bahwa Tuhan selalu menemani, bahwa Tuhan selalu menyertai kita secara terus-menerus. Dan Yeremia juga mengatakan kepada umat Israel, ini bukan hanya tentang penghiburan. Saya bukan sedang memberi penghiburan kepada kalian. Tetapi saya sedang menyampaikan apa yang menjadi ketetapan Tuhan yang akan diberikan Tuhan secara nyata kepada kalian, yaitu pembebasan dari perbudakan. Jadi bukan hanya penghiburan, bukan omong kosong, tetapi ini kenyataan bahwa Tuhan akan menolong, akan memelihara, akan selalu menyertai dan memberikan pembebasan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya mengambil satu kutipan Bunda Teresia, salah seorang suster Katolik, yang mengatakan, bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, berbuatlah jujur. Bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, berbuatlah jujur. Artinya kita sudah melihat Tuhan itu tetap, Tuhan itu setia dalam kasih dan penyertaan-Nya. Kenapa kita tidak berani untuk meneladani Dia tetap dan setia dalam perbuatan-perbuatan baik? Apa yang membuat kita menyadari bahwa kita ini selalu ditolong Tuhan, selalu dikasihi Tuhan, selalu dikasihani Tuhan dalam setiap kesulitan kita? Adalah dengan kita juga tetap setia kepada perbuatan-perbuatan baik kita kepada sesama kita. Tadi di petunjuk hidup baru dikatakan, perintah baru itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu seperti Tuhan yang telah mengasihimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya dalam firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tadi pun, kita diingatkan bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita sebagai ketetapannya, lalu kita diberikan perintah untuk mengasihi Tuhan karena sifat manusia yang sering berubah-ubah. Ketika diterpa pergumulan dan kesulitan, dia sering meniadakan Tuhan, dia sering tidak ingat Tuhan, dan dia sering lupa akan kasih dan pertolongan Tuhan. Maka ini menjadi perintah, kasihilah Tuhan Allahmu. Sehingga kalau kita mengasihi Tuhan Allah, hubungan kita baik dengan Tuhan, maka itu akan terjalin hubungan yang baik, saling mengasihi dengan sesama. Itulah ya tadi kutipan Bunda Teresia. Kalau kita berbuat baik, mungkin saja akan ada yang menipu kita, yang memanfaatkan kebaikan-kebaikan kita. Tapi bagaimanapun itu, tetaplah berbuat baik. Karena Allah ketika Dia melihat umat Israel yang berubah-ubah dalam imannya, bagaimanapun itu, Allah tetap menjadikan mereka umat pilihan dan tetap memberikan penebusan. Maka biarlah Tuhan tetap dengan bagaimana Tuhan yang kita kenal melalui kasih-Nya, dan kita juga mampu menghidupi kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetaplah kita setia kepada Tuhan di dalam segala persoalan-persoalan kehidupan kita. Amin, kita berdoa.
Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Setiap penyertaan dan pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan, sehingga kami tetap bersuka cita, sehingga kami tetap memiliki kerinduan untuk datang ke bait-Mu yang suci ini. Dalam persekutuan kami ini Tuhan, kami adalah orang-orang Kristen yang benar-benar mau dan rindu mendengar firman Tuhan, serta di dalam kelemahan kami meminta kiranya Tuhan bersedia memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kami. Kami melihat Tuhan, begitu baiknya Engkau mengetahui, melihat bagaimana keadaan dan situasi umat Israel. Kau mengirimkan Nabi Yeremia untuk menyampaikan apa yang menjadi kasih dan pertolongan-Mu. Tentu kami juga harus mengimani itu, bahwa Tuhan tetap setia pada pertolongan, pada pemeliharaan, dan akan janji-janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Sejak purbakala, Tuhan telah mengasihi kami, Tuhan telah memperlengkapi kami hingga saat ini. Kami tidak kekurangan satu apapun, sehingga kami boleh bersyukur atas segala karunia-karunia yang Tuhan berikan. Biarlah melalui ketetapan Tuhan, kami juga mampu tetap setia dalam iman kami, dalam kasih kami kepada Tuhan, sehingga ketika kami diterpah persoalan kehidupan, kami tidak menjauh dan kami tidak meninggalkan Tuhan, tetapi kami tetap berseru-seru kepada Tuhan, sebagaimana Tuhanlah yang memiliki kehidupan kami. Bapa yang baik yang kami muliakan, kami juga turut mendoakan Tuhan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih yang hadir pada pagi hari ini. Mereka boleh hadir Tuhan, kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, serta semangat. Banyak di antara jemaat-jemaat Tuhan ini yang masih menjalani pendidikan di kota Medan ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang mencukupkan segala kebutuhan dalam pendidikan mereka. Kami juga mendoakan Tuhan kepada saudara-saudari kami yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan di kota Medan ini. Kiranya Tuhan yang berkati mereka, berikan mereka semangat Tuhan, serta bukalah jalan bagi mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan, dan mereka juga bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka peroleh. Kami juga mendoakan gereja-Mu ini Tuhan, GKPI Padang Bulan. Kami percaya Tuhan memberikan kepercayaan, agar kiranya gereja ini boleh menjadi teladan, boleh menjadi tiruan, baik dari segi pelayanan, baik Tuhan dari hal-hal yang boleh kami perlihatkan di tengah-tengah gereja-Mu ini, dan juga dari segi pendidikan yang disediakan di kawasan gereja ini. Kiranya Tuhan semakin memperlengkapi gereja ini, baik dari para pelayan yang Tuhan panggil dan pilih, dan juga program-program gereja yang akan dijalankan selama 1 tahun ini. Kami bawa dalam tangan pengasihan Tuhan, kiranya kami memiliki kerendahan hati, kesatuan hati, sehingga kami tetap satu visi untuk melayani seluruh jemaat Tuhan yang hadir di gereja ini. Bapa yang baik, kami juga mendoakan jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan yang memberkati, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu Tuhan. Engkau melihat, Engkau mengetahui kelemahan fisik saudara-saudari kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan pemulihan, baik dari obat yang mereka konsumsi Tuhan, ataupun dari tangan para medis yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan
untuk memberikan pemulihan bagi jasmani mereka. Bapa yang baik, kami serahkan kehidupan kami ini hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menjagai dan menyertai kami, serta memberikan kami kekuatan, agar kami bisa tetap setia untuk menjalankan akan firman Tuhan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami Tuhan, sebab kami tahu banyak sekali dosa dan pelanggaran kami, dari perkataan, perbuatan, bahkan pikiran kami. Ampuni kami Tuhan, agar kami semakin layak menerima berkat yang daripada Tuhan, serta kami semakin melimpah di dalam berkat-berkat Tuhan. Dan pakailah hidup kami Tuhan, yang tidak lama ini Tuhan, hidup kami yang singkat ini, pakailah juga menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, secara khusus bagi teman kami seiman. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 405 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan yang mengantarkan kita memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita, tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Kita memberikan persembahan kita.
diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan pada Tuhanku, ambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Ayah punya kerajaan dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.